Oke, teman-teman, apa kabar? Jadi kita bahas ya IHSG hari ini Sebentar ya, gue matiin dulu ini. Oke. Jadi IHSG hari ini kita lihat ya, komposit jadi komposit biar nggak lama ya guys ya, ini lagi jalan ya. Komposit jadi hari ini ini ya turun ya, jebol ya ke 6809. Jadi kemarin dia coba coba tahan di sini, ternyata jebol ya. Ya, mudah-mudahan dia bisa bangkit ya setelah dia sentuh daerah-daerah 67 ini gitu ya. Tetapi memang masih banyak ya saham-saham yang masih bisa jalan kalau menurut gua ya di hari Kamis besok ya, asal kalian tahu momentumnya yang mana gitu ya cuy ya. Nah, dari sini guys kita lihat bahwa secara overall performance ya IHSG ya, secara performance IHSG kita lihat hari ini secara heat map ya, hanya industri ya, basic industri yang hijau gitu ya. Ini indeks XV30, energi dan yang lain-lain itu merah ya, hampir semuanya merah. Tekno diikuti oleh GoTo masih merah semua. Nah, kalau kita lihat guys ya, masih ada beberapa ini merah ya. Jadi ini udah gue garisin ya. Ini kesini adalah 6935 jadi resistennya dia gitu ya, dan ini menjadi support ya, strong support ya di sini ya, ada garis titik 2. Nah, apakah bisa dilalui? Kita lihat aja. Kalau kita lihat dari 30 menitnya hari ini, kita lihat bahwa dia jebol turun ya dari dari 22 Februari ya, di sini ya ada gap ya. Ada gap turun ya, tadinya ditutup 6809, hari Jumat hari Rabu dibuka di 6809, tadinya 6859. Jadi ada gap ya, ditahan di sini, sempat jebol, ditahan di sini. Apakah akan menjadi false break? Kita lihat aja. Semoga bisa ke 6871. Di hourly ada resisten di area 6871. Nah, dari sini guys kita lihat bahwa kondisi perekonomian saat ini ya, ini kita lagi banyakkan dunia lagi nunggu mengenai Fed ya, minutes meeting gitu ya. Jadi ya kita harus inian juga ya guys ya, harus wanti-wanti juga bahwa memang lagi ada ini nih jam 2 pagi nanti ya. Ini GE kita itu plus 7 ya. Jadi kalau plus 7 ya di sini, bentar ya. Plus 7 jadi jam 2 pagi ya. Ini dan juga dia akan lihat GDP ya, akan naik nggak nih 3,5%, bener nggak gitu ya. Nah, GDP FOMC akan ada omong-omong gitu ya guys ya, mengenai apakah dia akan masih agresif atau tidak ya. Oke. Lanjut setelah itu kita akan lihat beberapa saham-saham yang mungkin ya bisa membuat kalian cuan di hari besok ya, walaupun IHSG merah ya. Pertama ada Aspen Group.
Ya, Aspen Group ini sorry ya, Astrografia ya, kok Aspen Group, Astrografia. Jadi ASGR ya guys ya. Jadi dia hari ini setelah dia flat dia rupanya tiba-tiba volume gede ya. Mudah-mudahan bisa dicopet ya guys ya, dan mudah-mudahan bisa lancar ya. Itu ASGR. Lalu yang kedua ada IMJS ya. Jadi bangkitnya otomotif ya di saat IMS ya, pameran mobil, musim pameran mobil ya. Nah ini menjelang lebaran biasanya kayak gini ya, ada pameran mobil sebelum puasa ya guys ya, yang dimana mudah-mudahan produk-produk baru itu akan meningkatkan gitu ya. Ini baru masuk lagi, mudah-mudahan lancar ya. Kalau memang dia tembus dari 342 bisa sampai 432, pasang SL di bawah 300 ya, ataupun di bawah 330 ya. Nah lanjut setelah itu ada auto ya. Nanti gua bikin thumbnailnya mobil-mobilan deh, musim mobil-mobilan ya, musim pameran mobil akan menaikkan saham mobil-mobilan. Nah oke, lanjut ya guys ya. Ini juga sama ya guys. Wish, loncat ya. Karena mungkin banyak keringanan-keringanan ya yang diberikan oleh pemerintah, baik itu subsidi buat mobil listrik. Jadi yang kayak begini-begini, terutama Astra, terus IMJS, Indomobil dan yang lain-lain, itu kayaknya seru tuh ya. Ini naik, boleh dicopet ya. Hati-hati ya kalau dia koreksi. Oke. Lanjut setelah itu nggak termasuk mobilnya. Lalu ada asuransi atau rental car-nya yang namanya adalah ASA ya. Ini juga seru ya, gue lihat ya, walaupun dia everything is downtrend, tapi dia berhasil lewat dari resisten yang lumayan besar. Kalau dia bisa tembus lagi 1010, Bo ya kamu bisa pasang stop loss di bawah 915. Mudah-mudahan bisa sampai ke 1200 atau 1500 nya. Lanjut setelah itu ada ANJT ya, Austindo ini seingat gue bukan mobil ya ya, tetapi lumayan gitu ya. Holding company, dia produknya itu crude palm oil ya, mulai naik ya, seperti SSMS ya, mulai naik, mudah-mudahan bisa tembus 810 ya. Kalau iya bisa tembus bisa ke 1100 ya. Ya, SSMS kemarin kayaknya lumayan juga ya. Kemarin, nggak tahu hari ini. Oke, ya, jadi kayaknya ini bisa jebol. Kalau jebol 1600 lumayan ya, menuju 1785. Lalu yang kedua ada ANJT, lalu ada AISA. Ya. Kalau lama kita di sini aja. AISA. Ya, AISA juga seru ya, udah membentuk lower high kalau bener ya, lower high ke yang kedua. Mudah-mudahan dia bisa tembus dari 180 menuju 200-nya. Ya, SL kalian pasang di bawah 155 atau kalau mau di bawah 150. Lalu setelah itu guys, kita ada AISA SNLK. SNLK ya, seperti biasa gue bilang kalau dia mau ada keramaian maka rame ya. Nah ini juga kayak begitu, mudah-mudahan bisa nyampe 1050, SL pasang 451, beli di area 936. Lanjut setelah itu ada Sido ya, perusahaan jamu yang lagi yang perusahaannya lumayan ya, pinjaman nggak banyak apa segala macam ya, menurut LK sebelumnya. Ya ini juga seru ya, sama kayak tadi si AISA gitu ya. Ini bajakan kedua. Dan kalau gue lebih pilih yang ini, fundamentalnya kayaknya lebih bagus ya. Boleh tanya sama temen sahabat gue Mang Amsi. SL bawah 880, beli di area 869 ya cuy. Lalu setelah itu ada IMAS.
IMAS kalau gua ngelihatnya dia juga sama ya, lagi mau naik ya, boleh dicopet, beli kalau mau swing di area 1060-an, 1060-an, SL pasang 1001 ya. Oke nggak tuh. Lanjut setelah itu ada harta, aku bukan harta. Ya, harta boleh dicopet ya guys ya, sama ya, karena musimnya lagi musim koreksi. Jadi ya copat sana sini. Lalu yang kedua, kedua dari Tahir adalah sini. Masih uptrend aja, ini tanda-tanda mau jebol lagi. Kalau dia jebol 2091 mungkin bisa sampai 2200 atau 2300 ya. Lalu setelah sini ada Temas ya. Temas Line. Ini juga sama ya guys ya, masih mau naik. Mana dia? Ya, mudah-mudahan lancar sampai 3275 atau 3462. SL pasang 2791, beli di area 2935. Oke. So itu dari gua, semoga bisa oke. Next akan kita bahas pertanyaan-pertanyaan kalian. Oke guys, kita ambil beberapa pertanyaan-pertanyaan kalian yang bisa gue jawab gitu ya. Pertama gue masuk ke channelnya gue ya, pertama ada yang mau ditanya adalah Om, FMII next berapa? FMII next berapa? Fortune Made Indonesia. Ini adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak dari kefortunan, anjing, kefortunan apa coba? salah ya guys ya. Jadi ini nggak liquid ya guys ya, harus hati-hati ya, apalagi yang kayak gini-gini jangan sampai buntung ya. Jadi ini perusahaan adalah perusahaan real estate dan construction ya, mungkin bisa sampai 564 ya, tapi kalau kita lihat ya dari 2 kali ini mungkin bisa sampai 3 gitu ya. Ya mungkin ya sampai 3 ya, mungkin ke sini. Tapi hati-hati kalau besok ada merah candle gitu ya, dipasang stop loss 532an. Jadi apapun yang terjadi kalian nggak akan hilang duit. Oke? Alright guys, lanjut setelah itu ada lagi gua lihat yang live. Ada yang mau nanya Unilever. Oke, Unilever seperti yang kalian tahu ya, adalah perusahaan consumer goods ya yang sudah well established lah ya di di Indonesia ini gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman harus hati-hati gitu ya, walaupun di sini ditahan ya 4.500 supaya dia nggak jebol dalam lagi seperti tahun-tahun sebelumnya, bisa sampai ke area 3.700 ya. Oke. Nah, jadi kalau saya ngelihatnya, kalau teman-teman baru mau beli, mendingan beli di atas 4580. Kalau misalnya kalian teman-teman yang udah mau jual dan ini belum kebagian, coba ke lapangan-lapangan traffic range atau lapangan golf ya, course gitu ya, boleh lah ini ditanya-tanya, siapa tahu ada yang mau minat ya kan. Oke. Alright, itu aja dari gua. Ya, jangan lupa gua akan ada acara bersama Om Fred ya, online ya, kalau kalian mau ikutan monggo ya. Linknya ada di forum saham. Oke,
itu aja dari gua, Theo Trader Aid signing out. Bye bye. Oke guys, kita ambil beberapa pertanyaan-pertanyaan kalian yang bisa gua jawab gitu ya. Pertama gua masuk ke channelnya gua ya. Pertama ada yang mau ditanya adalah Om, FMII next berapa? FMII next berapa? Fortune Made Indonesia. Ini adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak dari kefortunan aja, kefortunan apa coba? salah ya guys ya. Jadi ini nggak liquid ya guys ya, harus hati-hati ya, apalagi yang kayak gini-gini jangan sampai buntung ya. Jadi ini perusahaan adalah perusahaan real estate dan construction ya, mungkin bisa sampai 564 ya, tapi kalau kita lihat ya dari 2 kali ini mungkin bisa sampai 3 gitu ya. Ya mungkin ya sampai 3 ya, mungkin ke sini. Tapi hati-hati kalau besok ada merah candle gitu ya, dipasang stop loss 532an. Jadi apapun yang terjadi kalian nggak akan hilang duit. Oke? Alright guys, lanjut setelah itu. Ada lagi gua lihat yang live. Ada yang mau nanya. Unilever. Oke, Unilever seperti yang kalian tahu ya, adalah perusahaan consumer goods ya yang sudah well established lah ya di di Indonesia ini gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman harus hati-hati gitu ya, walaupun di sini ditahan ya 4.500 supaya dia nggak jebol dalam lagi seperti tahun-tahun sebelumnya, bisa sampai ke area 3.700 ya. Oke. Nah, jadi kalau saya ngelihatnya, kalau teman-teman baru mau beli, mendingan beli di atas 4580. Kalau misalnya kalian teman-teman yang udah mau jual dan ini belum kebagian, coba ke lapangan-lapangan driving range atau lapangan golf ya, course gitu ya, boleh lah ini ditanya-tanya, siapa tahu ada yang mau minat ya kan. Oke. Alright, itu aja dari gua. Ya, jangan lupa gua akan ada acara bersama Om Fred ya, online ya, kalau kalian mau ikutan monggo ya. Linknya ada di forum saham. Oke, itu aja dari gua, Theo Trader Aid signing out. Bye bye.